Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrul siyam 'alal mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah qiyamul Ramadan, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan sholat tarawih pada malam yang ke-27. Maka orang-orang yang mendirikan, orang-orang yang mengerjakan sholat qiyamul Ramadan yang kita sebut, kita kenal sebagai sholat tarawih, Allah berjanji akan memberikan kemudahan nantinya ketika kita melewati Shiratal Mustaqim. Jadi kita ini sudah berada pada tempat di mana jiwa dan roh kita bukan pada tubuh lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa mengerjakan sholat tarawih pada malam hari ini. Karena setiap jiwa nantinya akan melalui titian Shiratal Mustaqim. Jadi konteksnya orang-orang yang mengerjakan ini dimudahkan dalam melewati atau dengan bahasa kita menyeberangi jembatan. Artinya apabila sudah lolos sampai ke ujung, inilah yang disebut dengan bertamu Tuhan atau surganya. Nah, sekarang kita membahas lagi kepada ilmu huruf. Malam ke-27 hurufnya adalah perjalanan waw menuju lam alif. Apa yang dimaksud waw? Waw adalah orang-orang yang mengesahkan Tuhan. Jadi orang-orang yang mengesahkan Tuhan berarti sebelum waw itu ada huruf nun, yaitu nur. Ketika kita ini dipanggil, maka nur itulah yang kembali, nurnya Allah, nurullah itu yang kembali, dan nur itu bagi yang sampai kepada Allah itu melalui sidang. Inilah sidang yang hasilnya nanti akan masuk kepada golongan yang mana? Apakah ia wara, terpelihara daripada menyekutukan Allah, atau orang ini justru menyekutukan Allah? Maka dari nur tadi kita ulah sebuah ilustrasi. Kalau malam ke-26 perjalanan nurnya menuju waw. Apa yang dimaksud perjalanan nur menuju waw? Yaitu kita ini sudah lebur, jasad kita sudah di alam kubur, nur kita kembali kepada Allah. Maka ketika perjalanan nur inilah kembali kepada Allah, nur itu disidang dahulu. Sebagaimana ketika Nabi Mi'raj bertamu lawan Tuhan, ketika Nabi mengucap salam, Tuhan pun diam. Kemudian Nabi mengucap salam lagi, Tuhan diam, kada menyahuti. Maka Nabi kembali dan bertanya kepada Jibril. Ujar Jibril, ucapkan salam lawan Tuhan dengan ucapan yang kita baca pada saat tahiyyat. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-thaifah. Nah, itu kan dibaca. Artinya inilah puncak diri kita sama pada malam hari ini, seolah-olah kita ini sudah hendak menemui Tuhan. Tapi kalau proses di dalam konsep titian Shiratal Mustaqim tadi, ini adalah golongan kanan itu kayaknya. Kenapa kita sebut dengan golongan kanan? Nantinya orang-orang yang berjalan menyeberangi jembatan yang disebut Shiratal Mustaqim ini, inilah orang-orang yang menjalani hisab terlebih dahulu. Tapi bagi orang-orang yang sudah bisa menyeberangi, meniti syirat di dunia, itu langsung. Apa yang dimaksud dengan syirat di dunia? Nah, lalu kita pecah. Jadi nur ini kan disidang nih kisahnya. Ada nur ini, ujar Tuhan,
ketika nur ini sampai di perbatasan at-tahiyatulillah wassalawatu watthaibah. Apa ajar Tuhan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ujar Tuhan, selamat dan sejahtera wahai nurku. Waktu itu ujar Tuhan, bentuknya kan lain nurku nih. Jadi kulit, jadi daging, jadi rambut, jadi kuku. Nah, sampai bebulik pulang ujar Tuhan kasih nih. Artinya masih pinandu aja lawan aku ujar Tuhan. Maka nur itu sampailah kepada wow, karena sudah pinandu. Ketika sampai di huruf waw ini berarti esa. Ketika sudah esa, maka waw ini menuju lam alif. Karena esa kada ada lagi yang lain, lalulah kalimat la ilaha illallah. Berarti betamuan sudah sampai betamuan itu kalimatnya. Di dalam kesadaran diri ini adalah kita sudah berada di puncak. Ternyata kan sidangnya tadi nur, jadi kulit, jadi daging, jadi darah, jadi sumsum, jadi mata, telinga, tangan, kaki itu semuaan diucapkan Tuhan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, bebulik ke asal. Maka apa? Ketika leburnya diri kita ini, lebur ngarannya diri kita, kulit daging tadi lebur, ada lagi sampai betamuan, ternyata kulit daging tadi ini juga uja barangnya. Bahkan melihat telinga dan bergerak seberataan, oh ini juga orangnya. Nah berarti wow menuju kepada la ilaha illallah, artinya malihatan sudah. Inilah yang disebut dengan hikmah pada malam hari ini. Allah memberikan kemudahan ketika nanti kita berjalan di syiratal mustaqim. Nah sekarang kita rasakan kada? Kita ini belajar tentang diri kita. Begitu kita memecahkan diri kita, itu sudah pecah siratnya sudah. Karena huruf syad, kita sudah mengenal diri kita. Karena jembatan antara pencipta itu adalah makhluk yang nampak, inilah yang disebut dengan sirat. Kita tahu mendengar waktu mendengar, melihat waktu melihat, puncak kesadaran kita tetap kita sadar. Itu ngarannya kita sudah menyeberangi sirat, mampu kita. Artinya apa? Maka orang-orang yang menyeberangi sirat nantinya yang dibayangkan bahwasanya siratal mustaqim ini tujuh apa? Rambut sabilah dibelah tujuh aja. Saking halusnya. Nah, saking halusnya, kenapa? Rambut sabilah maka dibelah tujuh diumpamakan tadi. Padahal apa? Ini bagi orang-orang sambahyang aja, puasa aja, zakat juga dan segala macam digawi semuaan. Ternyata nantinya justru orang yang beramal ibadah dengan kuat, Allah tidak menanyakan bagaimana cara ia beribadah. Kenapa? Karena catatannya pahalanya banyak, berarti amal ibadahnya bagus. Allah tidak menanyakan bagaimana cara kamu beribadah, tapi Allah akan menanya bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Kita beramal ibadah kada ketinggalan 5 waktu, puasa sudahnya dan sebagainya digawi terus. Ternyata bagaimana kita ini ditanya Tuhan, bagaimana engkau memperlakukan orang lain. Maksudnya apa? Tergelincirnya orang yang itu kebanyakan daripada lisannya. Itu paling banyak. Lisannya menyakiti hati orang lain. Menyakiti orang lain paling banyak. Merasa benar, merasa paling sunnah, itu orang-orang ahli ibadah. Allah tanya nanti, bagaimana engkau memperlakukan orang lain?
Sebagaimana di beberapa cerita itu diceritakan ada 3 golongan. Orang yang dermawan. Orang yang dermawan ini diceritakan bahwasanya ia paling banyak bersumbang-sumbang, nyumbang harta. Ketika ditanya ujar Tuhan, buat apa harta tadi disumbang? Aku demi Allah aja, rela ikhlas seberataan. Ujar Tuhan, katanya dusta. Kenapa? Karena engkau bersumbang-sumbang adalah hanya ingin dikatakan orang beradab, orang paling mampu, dinilai orang, neraka jadinya. Kemudian orang ahli Quran ditanya juga, lidahnya fasih membaca Al-Quran, tapi ternyata setelah selesai membaca Quran, lidahnya fasih juga menggibah. Oh, neraka juga. Kemudian orang yang berjuang di jalan Tuhan, berperang, sama. Ia mati syahid, ia tetap mati syahid karena ia meninggal di medan perang. Tetapi apa? Tetapi lisannya, ia hanya dianggap sebagai orang yang pemberani, orang kuat. Neraka juga. Maka inilah syirat sesungguhnya yang kita lewati. Kita kada mampu. Jadi syirat sesungguhnya itu adalah keakuan diri, kesombongan diri itu syirat. Makanya kada bertamuan dengan Tuhan kita. Lalu bagaimana aja dengan cerita syirat ini? Ya nyata ada. Karena hadis memberitakan dan Quran memberitakan. Maka apa? Maka itu Allah menceritakan bahwa umatnya Nabi Muhammad ini nanti matinya ada 3 cara. Golongan pertama, orang yang sudah mampu semasa hidup mengenal dirinya sehingga akan mengenal Tuhannya. Inilah kada perlu lagi menyeberangi meniti Shiratal Mustaqim ini, kada perlu lagi. Karena syirat itu adalah tubuh kita. Makhluk yang nampak inilah yang disebut dengan syirat. Tubuh kita ini. Kita kada pinandu lagi ketika sudah ada kulit. Kita kada pinandu lagi ketika sudah ada daging. Kita kada mengenal Tuhan lagi ketika kita melihat dan mendengar. Ada keakuan aku yang mendengar, aku yang melihat. Itu ngarannya syirat. Kada mampu kita. Oh, dari mana tafsirnya ini? Karena syirat itu hurufnya huruf syad. Di dalam huruf syad itulah pecahnya ada diri. Oh, ternyata syirat yang sesungguhnya adalah diri kita dan roh atau nyawa kita. Bila kita mampu menghancurkan batang tubuh dan mampu mengembalikan nyawa kita, roh kita, itulah kesuksesan kita menyeberangi syirat. Maka ini golongan pertama. Tidak ada cerita bagi golongan pertama nantinya sebagaimana diceritakan meniti Shiratal Mustaqim. Dan ini hanya berlaku pada golongan yang kedua atau yang disebut dengan golongan kanan, orang-orang yang menerima catatan amalnya. Jadi orang yang menerima catatan amalnya, ini tadi yang dimaksud Tuhan. Ahli-ahli ibadah akan dipanggil semuaan. Semasa hidup ia ditanya bagaimana memperlakukan orang lain. Bagaimana memperlakukan orang lain? Karena lidahnya ada keakuan, matanya ada keakuan, telinganya ada keakuan, dan gerak tenaganya ada keakuan. Itulah yang membuat kesombongan diri. Oh, natijah, rata-rata orang ahli-ahli ibadah ini, penuntut ilmu ini kebanyakan adalah cemoohan dan celaan kepada orang yang tidak sama dengannya. Maksudnya apa? Inya sambahyang, penyambahyang melihat orang kada sambahyang, inya kada ketujuh. Kada ketujuhnya itulah memperlakukan orang kita tuh kada ketujuh, jalan orang tuh kita tuh ditanya itu. Inilah golongan kanan nanti akan berjalan di sirat. Oh, kada mampu. Jadi yang diseberangi ini kena ya diri seorang juga yang diseberangi, memecah diri sana kena itu. Nah, akhirnya inilah yang dibahasakan satu bilah rambut dibalah 7 kayak apa, bejajak, landap, hancur betis kita. Itu Pak. Makanya nang landap supaya dihancur makhluk ini. Jatuhan semasa hidup, mantang-mantang daging dibungkus kulit, mantang-mantang tulang dibungkus daging,
mantang-mantang darah dibungkus urat samuan, lupa samuan dengan aku. Itulah sirat yang sesungguhnya pada kita yang harus kita pahami sejak kita hidup di dunia. Maka di dalam sebuah Al-Quran, yaitu pada surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hajihi ama fahuwa fil akhirati ama wa'adalus syabila. Dan barang siapa buta hatinya di dunia, hatinya tuh tidak ada sampai melihat kepada Tuhan, tuh buta ngarannya, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar, jalan Tuhan. Al-Isra ayat 72. Kita ini di dunia hatinya buta. Kenapa? Hati itu adalah yang melihat kepada Tuhan. Kayak apa praktiknya? Bila kita membuka mata melihat, banyak yang dilihat. Hati melihat kepada Tuhan. Ketika mata melihat sesuatu, misalnya warna hijau, ujar mata itu warna hijau, hati yang melurusakan. Bukan engkau mata yang melihat, tapi Tuhan. Itu bahasanya, itu ngarannya hati melihat. Tapi barang siapa yang di dunia hatinya dibutakan, gak mata melihat aja, telinga mendengar ya mendengar, telinga yang mendengar, itu ngarannya buta di dunia. Karena di akhirat ia buta juga dan ia tersesat, dikatakan tersesat. Makanya inilah kenapa kita ini harus meneliti, harus mengkaji dengan ilmu diri. Maka beruntunglah orang-orang yang hadir, yang mengerjakan tarawih pada malam ke-27. Kaina ujar Tuhan, nang di dunia tadi nya buta, hatinya buta kada melihat kepadaku. Kaina aku beri kemudahan, tidak dijanjikan diberikan keselamatan, kemudahan saja. Nih nang paamal ibadah, hali ibadah pada malam hari ini diberikan Tuhan kemudahan menjalani sirat. Kemudahan situ nang diberikan Tuhan, bukan kebebasan. Kemudahan saja, belum tentu selamat lagi. Tidak dijanjikan selamat, tapi hanya diberikan kemudahan. Inilah golongan kanan. Secara ilmu huruf pun ternyata perjalanan huruf waw menuju lam alif sama tadi syirat. Nih kita hancur nih. Kita tahu diri kita seikungan hancur, kada ada lagi. Oh, sudah ada lagi, siapa yang ada? Allah aja, la ilaha illallah. Karena bila orang sudah tuntung menyeberangi sirat sampai ke ujung, itu ngarannya bertamuan Tuhan. Sama juga begitu kita menghancur diri kita, la ilaha illallah. Orang kukira aja mataku yang melihat, telingaku yang mendengar, kukira aku yang bergerak, ada samuan, geraknya juga, kodratnya juga, iradatnya juga. Nah, sudah sampai ke situ kan ya kalimatnya la ilaha illallah. Makanya sesuai, ternyata setelah kita kaji hikmah-hikmah Ramadan, orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih ini sama dengan ilmu huruf kada belain. Sama, cuma beda bahasa yang berbeda. Kalau di hikmah malam hari ini kan Allah mempermudah nantinya ketika kita menjalani siratal mustaqim. Secara ilmu huruf adalah daripada nur menuju kepada keesaan. Bila sudah sampai kepada keesaan, maka kita disebut la ilaha illallah. Karena esa sudah ada lagi. Nah, itu maksudnya. Kemudian kita ini Ramadan kan beramal ibadah kuat. Maka amal ibadah di bulan Ramadan ini tergantung antara bumi dan langit ya. Jadi dalam sebuah hadis itu amal ibadah kita ini sebenarnya karena tergantung. Kenapa? Maka tergantung kalau kada disempurnakan, kalau kada ditutup dengan zakat fitrah. Jadi bila kita kada mengeluarkan zakat fitrah, amal kita tergantung antara bumi dan langit. Makanya diwajibkan Nabi untuk mengeluarkan
zakat fitrah. Kemudian kemarin kita menyarankan, kan, apa yang kita sarankan? Yang dikeluarkan di malam qadar. Apa aja yang dikeluarkan di malam qadar? Apakah berupa uang, makanan dan lain-lain, tenaga dan semuanya, itu dibalas Tuhan dengan 700 kali 1000 ulang. Tuh, yang dikeluarkan. Tapi amun kita mengeluarkan kaina setelah takbiran. Nih kita kan kebiasaan nih takbiran nih mengeluarkan nih. Mengeluarkan zakat salajur infak aja. Itu mengeluarkannya setelah takbiran tuh rata-rata. Kalau zakat fitrah keluarkan setelah takbiran bagus. Untuk menuju kepada langsung mustahik bagus. Tapi kalau untuk hal-hal lain kita sarankan dikeluarkan sebelum Ramadan berakhir agar kita mendapatkan hikmah yang banyak. Kita sarankan itu. Ambillah momen-momen 10 akhir Ramadan. Karena ini sudah janji Tuhan, sudah yang dilipat gandakan itu. Membersihkan semuaan. Amun sudah takbiran, lain pulang kisahnya. Tetap aja bernilai, tapi sedikit nilainya daripada 10 akhir daripada Ramadan. Nah, insya Allah pada malam besok kita akan memasuki malam yang ke-28. Bila sudah ke-28, berarti kita sudah perjalanan lam alif menuju hamzah. Artinya malam besok tuh kita sudah sampai bertemuan lawan Tuhan. Oh, ini aja sekalinya. Ada lagi kita. Ima sudah bertemuan apa? Menuju kepada hamzah. Bila sudah sampai di hamzah, kaina kita sampai terakhir. Ya judulnya ya tupang lagi tarima terus sudah. Nah, insyaallah kita akan jelaskan di malam besok perjalanan lam alif menuju hamzah. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.